Mari kita sekilas ini mengenal tentang Ali bin Abu Thalib. Beliau adalah putra dari Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali ini adalah sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib nama aslinya itu Abdi Manaf, ya, Abdi Manaf. Abu Thalib adalah putra dari Abdul Muthalib, putra dari Hashim. Ibunda dari Ali bin Abi Thalib ini bernama Fatimah, ya, binti Asad, putra Hashim. Nah, secara rinci nasab dari Ali bin Abi Thalib ini adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Ali bin Abi Thalib memiliki saudara, ya, saudara laki-laki dan juga saudara perempuan, ya, yaitu Talib. Nah, ini menjadi nama kunyah dari Abdi Manaf, ya, Abu Thalib, ya, bapaknya Talib atau ayahnya Talib, ya, paman Rasulullah SAW. Kemudian Akil, Ja'far, kemudian ada saudara perempuan, ya, Ummu Hani dan Jumanah. Nah, jadi Abu Thalib ini ketika dulu mengasuh, ya, Rasulullah SAW, menjaga Rasulullah SAW dalam keadaan kekayaannya ya tidak terlalu banyak, sedangkan anak-anaknya itu banyak, gitu ya, anak-anaknya banyak, sehingga Rasulullah SAW diceritakan, kita sudah membahasnya, bagaimana Rasulullah itu membantu, ya, pamannya ini dengan cara menjadi pengembala kambing, dan kemudian juga membantu pamannya untuk berdagang, kan begitu, ya, Rasulullah SAW. Berikutnya tentang gambaran nih perawakan, ya, Ali bin Abi Thalib. Ini disebut di dalam At-Tabaqat Al-Kubra. Walaupun ini kita nggak bisa membayangkan, ya, seperti apa, ya. Ali bin Abi Thalib ini adalah laki-laki yang kulitnya sawo matang, ya, mirip orang Indonesia kulitnya, sawo matang. Bola matanya besar dan agak kemerah-merahan, ya, dan untuk ukuran orang Arab beliau ini tidak termasuk orang yang tinggi, gitu ya. Jadi beliau agak pendek, ya, dibandingkan dengan umumnya orang Arab. Kemudian berjanggut lebat, ya, dada dan kedua pundaknya putih, ya, maksudnya kulitnya, ya. Kemudian rambut di dada dan pundaknya cukup lebat. Wajahnya tampan, memiliki gigi yang rapih dan ringan langkahnya. Ringan langkah itu maksudnya apa, ya? Mungkin sekatan, gitu ya. Wallahu a'lam. Ali bin Abi Thalib ini sahabat yang memiliki keutamaan, dan keutamaan itu juga tergambar di antaranya dari julukan-julukannya nanti, ya, ada. Nah, Ali bin Abi Thalib memiliki nama lain sebetulnya, yang juga kita mungkin agak jarang, ya, agak jarang mendengarnya. Tapi beliau itu punya julukan-julukan yang lain. Nama yang pernah diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dari ibundanya yaitu Asad. Asad ini artinya apa? Singa, ya, singa. Jadi Fatimah binti Asad ini mungkin, ya, nama dari bapaknya dijadikan nama atau panggilan kepada anaknya. Tapi tidak lama, ya, nama Asad itu kemudian juga beliau diberi nama lain oleh ibunya yaitu Haidarah. Haidar atau Haidar. Ini artinya apa? Macan, gitu ya. Nah, tapi tentu saja nama yang paling banyak dikenal adalah nama yang diberikan oleh ayahnya, ya, oleh Abu Thalib, yakni Ali, ya, Ali bin Abi Thalib, ya. Ali ini artinya yang luhur, yang tinggi. Nah, kemudian ini salah satu keutamaan dari Ali bin Abi Thalib itu adalah beliau ada sebutan, ya, yang unik, berbeda dengan yang lainnya. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, kita sering mendengar, ya. Kenapa beliau disebut dengan karramallahu wajhah? Jadi Allah memuliakan wajahnya. Sebutan ini, ya, unik kepada Ali bin Abi Thalib karena beliau ini sejak mudanya, sejak remaja, tidak pernah beliau itu menyembah kepada berhala.
Jadi Ali bin Abi Thalib ini termasuk laki-laki remaja yang pertama kali masuk Islam. Beliau sejak kecil tidak pernah menyembah kepada berhala. Wajahnya tidak pernah menundukkan wajahnya kepada berhala, sehingga kemudian ada julukan yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib ini karramallahu wajhah. Jadi ini doa ya, semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena bersih ya, bersih dari sejak kecil ya. Bersih fitrahnya sejak kecil tidak pernah terlibat dalam penyembahan kepada berhala. Nah, Ali bin Abi Thalib juga diberi panggilan ya ini oleh Rasulullah SAW, dan ini panggilan yang disenangi oleh Ali bin Abi Thalib ya, karena Rasulullah yang memberikannya, yaitu Abu Turab. Turab itu artinya debu. Jadi Ali bin Abi Thalib ya, karena beliau adalah manusia seperti kita, berkeluarga, suatu saat pernah agak ada perselisihan dengan istrinya Fatimah ya. Kemudian beliau marah, tapi marahnya Ali bin Abi Thalib mungkin tidak seperti marahnya kita ya, ributnya di dalam rumah gitu. Ali bin Abi Thalib kalau marah dia segera keluar saja dari rumahnya, kemudian ke masjid ya. Di masjid beliau berdiam gitu. Kemudian sampai tertidur ya di masjid, dan ketika itu dibangunkan oleh Rasulullah SAW, dan ketika bangun Ali bin Abi Thalib ini punggungnya ini penuh dengan debu. Maka Rasulullah kemudian memanggil ya, wahai Abu Turab, bangunlah gitu. Maksudnya wahai orang yang punggungnya penuh dengan debu gitu ya. Nah, ini panggilan ini kemudian menjadi panggilan yang sangat disenangi oleh Ali bin Abi Thalib ya. Nah, nama kunyah ya. Nama kunyah atau nama panggilan untuk Ali bin Abi Thalib karena beliau anak pertamanya bernama Hasan ya, cucu Rasulullah, maka dipanggil dengan Abul Hasan, ayahnya Hasan ya. Kemudian juga beliau dipanggil dengan Abu Raihanatain. Raihanah itu wangi ya. Raihanatain itu ayah dari dua orang yang mewangi, yang semerbak, maksudnya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain adalah cucu dari Rasulullah SAW ya, yang juga dimuliakan ya. Ali bin Abi Thalib ini memiliki keutamaan karena memang termasuk beliau ini sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi di antara sahabat-sahabat yang ada 10 ya, di antaranya yang disebutkan dalam hadis, walaupun juga ada yang lainnya ya. Tapi di antaranya yang secara langsung disampaikan melalui hadis Rasulullah SAW itu ada 10. Ini hadis riwayat Tirmidzi, di antaranya ini ya hadisnya. An Abdurrahman ibni Auf, dari Abdurrahman bin Auf, qala ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar fil jannah, maksudnya di surga, maksudnya akan masuk surga ya. Wa Umaru fil jannah, dan Umar, maksudnya Umar bin Khattab, fil jannah. Wa Utsmanu fil jannah, dan Utsman juga fil jannah, di surga. Wa Aliyun, dan Ali fil jannah. Nah, Ali disebut ya. Wa Talhah fil jannah, Talhah ya, Talhah bin Ubaidillah juga fil jannah. Wa Zubair fil jannah, Zubair bin Awam juga fil jannah ya. Nah, ini Zubair bin Awam itu nanti yang sempat berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, tapi disebut oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Kemudian Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf juga fil jannah. Wa Sa'adun fil jannah, Sa'ad maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, fil jannah. Wa Sa'idun fil jannah. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Jadi ini disebutkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Nah, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga memiliki keutamaan karena
Beliau ini disebut langsung oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini peristiwanya dalam perang Khaybar, ya. Dalam perang Khaybar, ketika kaum muslimin mengepung benteng Khaybar, mungkin masih ingat ya, pernah saya sampaikan kisah perang Khaybar ini, bagaimana kaum muslimin belum berhasil menembus benteng Khaybar itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la'u'tiyanna ar-rayah, saya akan memberikan ar-rayah, ya, yakni panji, ghadan, besok hari, kepada siapa? Rajulan, kepada seorang laki-laki, yuftahu ala yadaihi, melalui kedua tangannya, ya, akan diberikan kemenangan kaum muslimin itu. Yuhibbullah, laki-laki ini dicintai oleh, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala wa rasuluh, dan mencintai rasulnya, wa yuhibbuhullah, dan Allah juga mencintainya, wa rasuluh, dan juga rasulnya mencintainya. Nah, para sahabat waktu itu, ya, mereka semua berharap-harap dirinya yang akan diberikan ar-rayah, diberikan panji, ya, panji Rasulullah SAW. Semua sudah deg-degan gitu ya. Wah, ini siapa besok yang mau dikasih? Ternyata yang akan diberi itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini, jadi Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan karena disebutkan oleh Rasulullah bahwa Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Selain itu, hadirin rahimakumullah, Ali ini memang memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Pernah suatu saat, ini disebutkan di dalam hadis Al-Bukhari, bahwa Rasulullah SAW ketika akan pergi ke Tabuk, ya, perang Tabuk, pernah saya sampaikan juga di sini, beliau kemudian menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya. Jadi ketika ditunjuk menjadi pengganti, Ali bin Abi Thalib kemudian oleh orang-orang munafik diprovokasi, kamu cuma disuruh nunggu anak-anak sama perempuan di Madinah gitu ya. Maka Ali pun kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah Anda meninggalkan saya di Madinah ini bersama anak-anak dan kaum wanita, kenapa saya nggak diajak untuk berjihad? Kata Rasulullah, ala tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa. Apakah kamu nggak suka, Ali, ya, kamu menempati posisiku sebagaimana kedudukan Harun dari Nabi Musa, ya. Illa annahu laisa nabiyyun ba'di, akan tetapi tidak ada nabi sepeninggalku. Jadi Rasulullah menghibur Ali bin Abi Thalib, menegaskan kepada Ali bin Abi Thalib, masa kamu nggak suka, ya, dengan posisi di mana posisi kamu itu seperti posisi Harun atas Musa alaihissalam, di samping Musa alaihissalam. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini juga yang tidak bisa kita tutup-tutupi, ya, Ali bin Abi Thalib ini adalah keluarga Nabi yang paling dekat, Ahlul Bait, ya. Ali bin Abi Thalib ini adalah Ahlul Bait yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Ini tergambar kalau kita lihat dari asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 61. Ini ada dalam Quran surat Ali Imran ini ketika ada orang-orang Nasrani dari Najran, ya, dan Najran ini wilayah Yaman, datang kepada Rasulullah SAW. Pendeta Nasrani, ya, datang kepada Rasulullah kemudian untuk berdiskusi, berdialog tentang agama. Berdialog tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, tentang Ibrahim, ya. Kemudian berdialog tentang ketuhanan Nabi Isa menurut pandangan mereka, ya. Dan Rasulullah kemudian melayani dialog itu, gitu ya. Kemudian sampai sudah disampaikan kepada mereka seluruh, ya, pandangan tentang ajaran Islam, pandangan dari umat Islam, atau apa yang disebutkan oleh Al-Quran tentang kedudukan Nabi Isa, bagaimana kedudukan Nabi Musa, gitu ya, Nabi Ibrahim. Tapi mereka tetap bersikukuh, ya, tetap tidak mau masuk Islam.
tidak mau mengimani Rasulullah SAW sebagai nabi dan sebagai rasul. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Imran ayat 61. Faman hajaka fihi mim ba'di, siapa yang membantahmu tentang fihi, tentang maksudnya tentang kisah Isa alaihissalam, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah didatangkan kepada kamu ilmu, pengajaran yang meyakinkan ya kepada kalian, ini ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu semua. Fakul, kalau mereka masih tetap saja ingkar, tidak mau percaya, fakul, maka katakan kepada mereka, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, panggil ya, mari kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum, panggil wanita-wanita kami, istri-istri masing-masing kita dan masing-masing kalian, panggil. Wa anfusakum, dan juga diri kita semua ya. Tsumma nabtahil fanaj'ala la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian setelah itu bermubahalah. Nah, waktu itu ketika kejadian ini yang dipanggil oleh Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, Husain, Fatimah, ya, di antaranya yaitu, dan kemudian dari mereka ya, juga disuruh untuk mengambil keluarga mereka, memanggil keluarga mereka. Tapi orang-orang Nasrani akhirnya apa? Tidak mau. Mereka nggak berani. Di satu sisi mereka ini tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, tapi di sisi lain mereka pun tidak begitu yakin ya dengan keimanan mereka, sehingga mereka nggak mau bermubahalah. Akhirnya apa? Mereka akhirnya tunduk kepada Rasulullah dengan mengatakan, wahai Muhammad, kami berdamai dengan kalian, ya, tidak akan menghalang-halangi dakwah kalian, dan kami membayar. Kemudian kata Rasulullah, kalian harus membayar jizyah. Jadi membayar jizyah, semacam pajak gitu ya, kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka diberikan keleluasaan untuk menjalankan agamanya, tapi mereka harus membayar jizyah ya kepada umat Islam. Nah, ini menunjukkan ya, asbabun nuzul ini menunjukkan bagaimana Ali bin Abi Thalib, Fatimah, kemudian Hasan, Husain, ini ahlul bait Rasulullah yang paling dekat. Ya, selain ahlul bait yang lainnya, istri-istri Rasulullah dan keluarga Rasulullah yang lainnya. Tapi ini yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ini keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian terakhir, sebetulnya masih banyak keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ini terakhir ya. Beliau ini adalah ayah dari pemimpin pemuda ahli surga. Hasan Husain disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin pemuda ahli surga. Hasan dan Husain. Dia adalah sayyidan syababi ahlil jannah, kata Rasulullah. Dia adalah seorang sayyid, ya, seorang pemimpin, seorang yang terkemuka, ya, dari pemuda ahli jannah. Ini menunjukkan juga keutamaan Ali bin Abi Thalib, ya, di mana kedua anaknya ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin pemuda ahli surga. Bahkan Fatimah Az-Zahra, istri dari Ali bin Abi Thalib, juga disebut sebagai pemimpin kaum wanita ahli jannah. Ini sangat menunjukkan ya bagaimana keluarga dari Ali bin Abi Thalib ini memiliki keutamaan dibandingkan keluarga yang lainnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat Rasulullah SAW yang menyampaikan berita-berita ini jujur menyampaikan apa adanya. Memang utama, memiliki keutamaan gitu ya. Tetapi pemuliaan kepada Ali bin Abi Thalib tidak sampai kemudian menjadikan mencela, melaknat, apalagi mengkafirkan kepada ya sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Tidak seperti Syiah ya. Syiah yang telah menyimpang karena begitu cintanya kepada Ahlul Bait, ya, mengaku cinta kepada Ahlul Bait, tetapi kemudian dengan mengabaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sebetulnya juga memiliki keutamaan gitu. Mereka mencela Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab pernah ya, ada hadis Rasulullah yang menyatakan seandainya di umatku ada nabi, ya, ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar.
Ini kan luar biasa ini gitu ya. Pemuliaan Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Tapi kalangan Syiah menganggap Umar bin Khattab ini sebagai perampas hak kekhalifahan. Abu Bakar juga sebagai perampas hak kekhalifahan. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah memuliakan Ahlul Bait, tapi juga sekaligus memuliakan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib dia memiliki keutamaan karena memang kalau kita lihat dalam sejarahnya, kita merefresh ya ulang gitu sejarah sirah Rasulullah SAW, kita akan menemukan memang beliau ini adalah remaja pertama yang mengakui risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun dalam peristiwa hijrah ya mengenal bahwa beliaulah yang telah berani mengorbankan dirinya dengan menggantikan tidur di ranjang Rasulullah ketika peristiwa hijrah. Ketika orang-orang Quraisy ya dari berbagai kabilah bersatu kemudian bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW, mengepung rumah Rasulullah SAW. Nah, yang menggantikan tidur di ranjangnya Rasulullah dan itu beresiko beliau itu terbunuh itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau pun dikenal seorang yang faqih, seorang yang berilmu, yang memahami agama ya. Sampai Muawiyah sendiri ketika dalam masa perseteruan dengan Ali bin Abi Thalib, ketika akan menanyakan hal-hal tentang agama, maka yang menjadi rujukannya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi dia ngirim surat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang beberapa permasalahan agama, karena memang beliau diakui Ali bin Abi Thalib itu ya, sepeninggal Abu Bakar, Umar ya, Utsman, Ali bin Abi Thalib inilah yang termasuk kalangan sahabat yang memiliki kefakihan ya, pemahaman agama yang mendalam.